Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari Siregar, Tadris Bahasa Inggris semester 2, Yayen Takengon. Saya akan membacakan presentasi saya, yaitu tentang hukum taklifi. Hukum taklifi adalah ketentuan hukum yang menuntut para mukallaf akil balik atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun dalam bentuk larangan. Hukum taklifi dimaksud mencakup 5 macam kaidah atau 5 kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam hukum Islam, yaitu jaiz, sunnah, makruh, wajib, dan haram. Kadar kualitasnya mungkin naik dan mungkin pula menurun. Dikatakan naik apabila suatu perbuatan dikaitkan dengan sunnah dan wajib. Dikatakan menurun apabila suatu perbuatan dikaitkan dengan makruh dan haram. Semuanya tergantung pada bagaimana ilat, rasio, atau penyebabnya. Hukum taklifi dan pembagiannya. Hukum taklifi adalah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Hukum taklifi ialah hukum yang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan oleh mukallaf atau melarang mengerjakannya atau disuruh memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Hukum taklifi yakni perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendorong seorang untuk memilih mengerjakannya atau melarangnya, atau memilih untuk mengerjakan atau meninggalkan. Dengan demikian, hukum taklifi ada 5 macam, yang termasuk dalam fikih sebagai ketentuan hukum. Seperti wajib, ijab atau perintah, mandub, nab atau anjuran, haram, tahrim atau larangan, makruh, karaha atau dibenci, dan mubah, ibaha atau boleh. Penjelasan pembagian dari hukum taklifi adalah sebagai berikut. 1. Ijab. Ijab tuntunan secara pasti dari syar'i untuk dilaksanakan dan tidak boleh dilarang ditinggalkan. Karena orang yang meninggalkannya dikenai hukum. Ijab ini memiliki artian melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Jika kita menyalahi salah satu, maka kita dikenai hukuman atau siksa baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan apabila kita menjalankan seluruh perintah, maka pahala adalah ganjaran kita. Dengan kata lain, sikapnya memaksa. Ijab sendiri mempunyai makna yang sama dengan wajib, namun ijab sendiri adalah penetapan hukumannya, sedangkan wajib adalah hukum itu sendiri. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Wa ma tuqaddimu infusikum min khairi tazidu indallahi innallaha bima ta'maluna basyir, yang artinya yaitu, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Yang kedua yaitu tahrim. Tahrim yaitu tuntunan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntunan yang pasti, atau dengan kata lain tuntunan Allah sebagai Tuhan, yakni kita sebagai hamba harus meninggalkan perbuatan karena sesuatu hal yang pasti. Tahrim sendiri memiliki makna dasar hukumnya dan haram produk dari hukum dari tahrim. Dalam surah Al-An'am ayat 151, yang artinya yaitu, katakanlah
Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu, supaya kamu memahaminya. Yang ketiga yaitu yaitu tuntunan untuk melaksanakan suatu perbuatan. Tetapi tuntunan itu tidak secara pasti. Seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya, karena orang yang meninggalkannya tidak dikenali hukum. Dengan kata lain, ini perkara yang dianjurkan namun tidak memaksa, karena jika dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak dikenai hukuman. Seperti contoh pada ayat Allah pada surah Al-Baqarah ayat 282. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Di mana jika seseorang bermuamalah secara tidak tunai atau hutang untuk waktu yang telah disepakati mengembalikan barang atau uang itu, hendaknya ia menulisnya sebagai pengingat kalau ia sedang berhutang. Yang keempat yaitu karaha, tuntunan meninggalkan suatu perbuatan secara tidak pasti. Ketidakpastian itu juga diambil dari indikator yang mengurangi tuntunan, sehingga beralih dari pengertian haram seseorang yang mengerjakan perbuatan yang dituntut untuk meninggalkan itu tidak dikenai hukuman. Akibat dari tuntunan seperti ini disebut juga karaha, dan perbuatan yang dituntut ditinggalkan itu disebut dengan makruh. Dengan kata lain, karaha ini seseorang dituntut untuk meninggalkan namun tidak secara paksa, namun anjuran yang lebih baik. Adapun dalam surah hadis riwayat Abu Daud, yaitu perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak. Di sini sudah sangat jelas halal bagi manusia untuk melakukan talak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat membencinya. Meskipun sudah dihalalkan, tetapi talak sangat dibenci oleh Allah. Yang kelima yaitu ibaha. Kitab Allah yang mengandung pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat akibat dari kitab Allah ini disebut dengan ibaha, sedangkan secara perbuatan disebut mubah. Secara garis besar, ibaha adalah tuntunannya, sedangkan mubah adalah perilakunya. Contoh dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dalam penjelasan ayat di atas tidak ada tuntunan maupun larangan, jadi bila dikerjakan tidak apa-apa dan jika ditinggalkan juga tidak mengapa. Cukuplah hasil presentasi saya sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada bertanya saya persilakan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.